Begitu juga dengan hukum-hukum dan syariat yang diterapkan dalam Islam, saudaraku sih. Semuanya penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Di dalam kisos itu, misal pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk, atau kalau sudah menikah dirajam, orang yang membunuh dipenggal lehernya, ada kemakmuran hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Pertanyaan kecil, teman-teman sekalian. Apakah memang kalau pencuri dipotong tangannya bisa datangkan kemakmuran? Atau orang dipenggal lehernya karena membunuh juga datangkan kemakmuran? Atau orang berzina dihukum, dicambuk atau diranjam juga datang kemakmuran? Jawabannya seorang muslim dengan penuh keyakinan, iya. Karena Allah tidak akan mungkin salah. Allah lebih tahu sebagai pencipta apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Orang yang mengatakan potong tangan pencuri itu keras, maka orang yang belum pernah mengalami pencurian. Andai saja dia pulang ke rumah, dia temukan ada pencuri yang datang, dan dia temui, saya yakin kalau dia pegang pisau bukan tangan pencuri itu dipotong, tapi dia akan membunuhnya. Kalau dia pulang ke rumah, dia temukan keluarganya sudah diperkosa, atau dibunuh, atau hartanya diambil, mungkin dia bukan hanya sekedar memotong tangannya, tapi dia akan membunuhnya. Kalau dia tahu orang itu dari suku tertentu atau keluarga tertentu, maka dia akan ke sana. Kemudian dia akan berantem atau berkelahi antara keluarga dengan keluarga, atau mungkin dia bisa membunuh selain orang yang telah membuat kerusakan tadi, adiknya, istrinya, atau anaknya. Kalau orang mengikuti keinginan manusia. Tapi Islam datang mengatakan tangkap si pelaku, berikan pada pemerintah, iklankan. Seperti di Saudi kasusnya. Kalau ada seorang pencuri, dia mencuri misalnya di satu toko emas atau di sebuah rumah, kemudian ketangkap dan ternyata tegak padanya argumentasi. Artinya betul orang ini telah mencuri. Bukan karena tertekan secara kejiwaan, bukan orang gila, nggak ada udur-udur syari'inya. Maka diiklankan malam Jumat. Fulan bin Fulan dari negara ini telah mencuri. Ini loh kronologisnya. Dia kena ayat Allah. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya sebagai bentuk kehinaan dari Allah. Besok hari Jumat kisos di Masjid Nabawi. Saya pernah kebetulan menghadiri sendiri pada saat itu. Salah satunya waktu masih mahasiswa. Kisos penggal kepala malah, karena membunuh. Tapi saya gambarkan dulu masalah potong tangan. Nanti kalau di Madinah ada perpustakaan Raja Abdul Aziz, Maktab Malik Abdul Aziz, di belakangnya ada sebuah lapangan, di situ sering diadakan kisos oleh pemerintah Saudi. Nanti di situ ada 3 mobil, ada mobil penjara yang membawa si pelaku kriminal ini, ada mobil ambulan dengan tim medisnya, karena kalau sudah dipotong tangannya maka dia akan diurus oleh dokter, tidak dibiarkan mati di situ. Kemudian ada mobil pengadilan yang lapor kepada raja kalau sudah terjadi kisos. Lalu kemudian disampaikanlah orang ada polisi buat pagar betis, di belakangnya kita semua datang menonton. Lalu dilihatlah, dan memang sunnahnya melihat kejadian tersebut. Allah SWT menyuruh sebagian kita hadir dan menyaksikan masalah itu. Kemudian disampaikan ke sana lalu dipotong tangannya, dan tangannya itu dibiarkan di situ sampai beberapa waktu. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau ada yang hadir situ niat mau mencuri, dan dia tahu tangannya akan dipotong, apakah dia akan melanjutkan pencuriannya? Saya sangat yakin, 1 orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Makanya di Saudi teman-teman, kalau yang pernah haji atau umrah, kalau Anda mungkin tidak pernah keliling Saudi, saya ceritakan di Saudi hampir seluruh wilayahnya, itu mobil-mobil mewah diparkir di pinggir jalan. Jarang orang punya garasi mobil. Tidak ada yang berani disentuh mobil mereka. Kita bahkan subhanallah di lampu merah ada yang mematahkan spion orang. Mengambil punya orang. Bahkan sangat terancam pencurian yang luar biasa. Coba seandainya diiklankan para koruptor dan para pencuri-pencuri ini, diiklankan akan dipotong tangannya dan diperlihatkan, ditontonkan, maka pasti semuanya akan berhenti mencuri. Betul juga dengan orang membunuh. Mungkin orang bilang, oh kalau kisah penggal kepala ini, maka sangat kejam. Saya waktu menyusun tesis S2 saya, salah satu yang saya sebutkan tentang hikmah hukum syariat Islam. Dan bagaimana subhanallah, para pakar-pakar kriminal dunia, di Eropa, itu datang ke negara-negara Islam untuk mempelajari. Kenapa Islam menghukum orang yang membunuh atau melakukan kriminal besar dengan kisos, penggal kepala? Kenapa negara-negara lain pakai tembak, pakai sniper? Mana yang lebih baik? Ditembak kah? Diracun kah? Dilistrik kah? Atau dipenggal? Kesimpulan terakhir teman-teman, mereka mengakui ternyata eksekusi yang paling tepat untuk para kriminal, selain tidak menyiksa dia, juga menyelesaikan kematian karena targetnya adalah dihukum mati, adalah penggal. Itu semuanya mengalahkan. Kalau sniper bisa saya pelurutnya,
meleset dan dia tidak mati. Makanya butuh beberapa orang sniper. Kalau orang di listrik, mungkin dia mati tapi luka, rusak badannya segala macam. Minum racun juga begitu. Mungkin butuh waktu untuk dia kesakitan dan seterusnya. Tapi kalau kisas, ditutup dengan kain, dipenggal, selesai. Maka mereka sendiri mengakui bahwasanya kebenaran itu. Dan orang yang mengatakan penggal kepala ini keras, orang yang belum pernah mengalami. Naudzubillah, kita pulang ke rumah temukan istri diperkosa, naudzubillah, atau ada pencuri datang dan membunuh anak-anak kita. Apa yang akan terjadi? Kita kalau punya pisau teman-teman, punya pedang, bukan cuma dia. Kalau kita datang ke rumahnya, ke keluarganya, atau ke sukunya, kita tidak temukan dia, kita akan membabi buta, membunuh siapa saja yang ada di situ. Maka terjadilah ribut antara dua suku, dua negara, dua keluarga, gara-gara masalah-masalah seperti ini. Islam datang mengatakan iklankan. Besok kayak di Saudi kisah, saya pernah hadiri kepala tadi saya bilang, diiklankan sama malam Jumat si Fulan bin Fulan dari negara ini. Jenis kelaminnya laki-laki, misalnya dia telah membunuh. Ini loh ceritanya, besok kena kisos. Sama tadi, ada 3 mobil, kemudian mobil penjara yang membawa dia, mobil rumah sakit yang akan membawa nanti jenazahnya kalau selesai kisos, dan juga ada mobil pengadilan yang akan melapor pada raja. Cuma bedanya, ada sedikit beda mekanismenya. Kalau kisos kepala, dia akan ditutup dengan kain hitam dan tangannya diikat di belakang dengan kakinya dia sambil duduk. Dan nanti eksekusi akan dilakukan oleh algojonya. Algojo ini subhanallah oleh pemerintah Saudi dibuat turun-temurun. Ya. Jadi satu keluarga itu tugasnya cuma eksekusi, itu tidak dipindahkan ke orang lain. Karena ini butuh kebesaran jiwa. Jadi ayah ngajarin anaknya cuma itu saja. Sekeluarga itu kerjanya itu saja, kisos mereka. Yang potong tangan sendiri sekeluarga, yang potong kepala ini sendiri, yang pegang kunci Ka'bah sendiri, yang pegang kunci rumah Nabi SAW sendiri, tidak diganti-ganti. Mereka itu yang lakukan. Maka yang terjadi dia akan ambil 3 langkah dari orang yang mau dieksekusi kepalanya ini. 3 langkah. Di sebelah kanannya Algojo ini, ada keluarganya si mayit. Keluarga yang dibunuh. Di sana, maksimal 3 orang. Maka mereka menyaksikan. Algojo ini jalan langkah pertama, dia balik ke sana. Kalau di antara kerabat ini diam atau mereka semuanya diam, maka dia melangkah langkah kedua. Dia balik lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Lalu dia balik lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat. Dia lihat dulu ke sana. Kalau mereka diam, dikisas orang ini. Tetapi teman-teman sekalian, Islam bukan datang main hilangin nyawanya orang. Kenapa ada keluarganya mayit di situ? Ternyata kalau ada di antara 3 orang yang hadir, satu saja angkat tangan, berikan isyarat saya memaafkan. Walaupun yang 2 tidak setuju, nggak jadi kisos. Karena tujuan utama adalah, nih ya, yang bunuh keluargamu ini orangnya. Sekarang kami akan penggal di depan mata kalian, keputusan tangan kalian. Nggak ada hubungannya sama istrinya nih. Nggak ada hubungannya sama anaknya. Nggak ada hubungannya sama keluarganya. Ini yang salah. Setelah ini nggak ada dendam-dendaman keluarga. Ini salah, belum tentu anaknya salah. Ada orang subhanallah ayah penjahat, tapi ayah anaknya hafal Quran. Ada terjadi begitu. Dia dulu sama anaknya. Tapi keputusan tangan kalian. Kalian maafkan, kami maafkan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau mereka sudah maafkan, tidak bisa tarik lagi. Gak bisa bilang, udah, eksekusi aja. Nggak bisa. Tapi tugasnya orang yang selamat ini, itu untuk membayar denda kepada orang atau keluarga tadi. Atau namanya dia. Jadi memang dalam kehidupan, dalam masalah ini teman-teman ada kehidupan. Kalau setiap orang yang tugasnya selalu mau membunuh saja buat kerusakan, dihukum begitu seperti ini, satu dipenggal, yang lainnya berhenti semua. Banyak orang Islam tidak faham. Bahkan pada saat kita menjelaskan masalah ini, dan sengaja saya angkat di mimbar ini untuk didengarkan oleh kaum muslimin, bahwasanya oh ini garis keras, oh ini Islam begini dan begitu. Karena belum faham, bahkan yang bicara kaum muslimin. Kenapa membenci agamanya sendiri? Apakah kita mau berani menghapus hukum Allah dari 1400 tahun yang lalu diturunkan? Karena kita belum faham belajar, saudaraku. Bukan malah kita menjadi penghalang.